Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan para narasumber, jamaah, para sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ialah surat cinta Tuhan, yang kepada manusia untuk memanggil pulang kekasihnya. Surat cinta untuk mengajak kekasihnya mudik ke kampung halamannya. Sekarang kita nggak boleh mudik aja ke kampung halaman spiritual kita. Kampung halaman spiritual kita itu surga. Nenek moyang kita Adam, atau aslinya manusia itu sebetulnya itu diciptakan di surga, baik Adam maupun Hawa. Tapi karena ada pelanggaran, maka kita jatuh. Lalu kita diminta untuk naik kembali. Al-Quran adalah surat cinta yang juga berisi undangan, sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk masuk ke kampung halaman kita di sana. Dengan kata lain, Al-Quran membumi untuk melangitkan. Tidak ada artinya kita bicara tentang pembumian Al-Quran kalau hasilnya tidak mampu melangitkan manusia. Di mana-mana sibuk seminar tentang pembumian Al-Quran, rasionalisasi ayat-ayat, menjustifikasi sains dan teknologi, kemudian melegitimasi kebijakan politik dengan ayat, dengan dasar ini pembumian Al-Quran. Bagi saya, tidak ada artinya kita bicara tentang pembumian Al-Quran kalau tidak bisa melangitkan kembali manusia. Bagaimana caranya melangitkan manusia? Kita harus kembali menyadari bahwa kita berasal dari yang Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi semakin ke atas kita, maka semakin satu kita. Semakin ke bawah kita, maka semakin terpisah-pisah kita. Teori jari-jari tangan ini. Semakin kita ke bawah, semakin menganggap jarak antara satu dengan yang lain. Semakin ke atas kita, maka semakin menyatu kita. Itulah artinya ayat. Ta'alau ila kalimatin sawa. Apa artinya ta'al? Terjemahan Kementerian Agama dengan segala kelebihannya. Dan saya juga masih tetap berpendapat bahwa terjemahan Al-Quran yang paling bagus per hari ini ialah terjemahan Kementerian Agama. Ya. Akan tetapi, bagi orang yang ingin melakukan pendalaman Al-Quran, tidak cukup menggunakan standar Kementerian Agama. Sebab itu lebih banyak peruntukannya kepada kelas menengah bawah. Al-Quran itu berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Lapis paling luarnya, ya, kalau boleh saya mohon izin saya tampilkan. Ya. Quran itu berlapis-lapis. Nah, terjemahan kita itu hanya memperuntukkan Iqra 1-2, tapi tidak untuk kaum yang ingin melakukan pendalaman ke 3-4. Coba kita lihat. Ya. Kalau menurut saya, Al-Quran itu memiliki 4 lapis. Ada Quran ibarah,
ada isyarah, ada lataif, ada haqaiqul Quran. Maka itu juga Jibril itu 4 kali mengulang-ulang iqra. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbik. Tapi masih ada iqra yang keempat. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Arinda Muammar nanti mungkin bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud itu. Siapa tahu saya tidak sempat nanti sampai kepada tanya jawab karena kami rapat dengan Pak Wali Kota dengan Pak Tri Sutrisno. Ya, jadi ibarah, isyarah, lataif dan haqaiqul Quran. Kalau kita sudah sampai kepada ikra kedua, jangan kita merasa serba kita yang paling the best untuk memahami Quran. Di atas langit masih ada langit. Di dalam kulit masih ada kulit. Kulit bawang itu kan. Wah, ini isinya enggak. Walaupun warnanya putih itu masih kulit loh. Jangan kita terkecoh terhadap bawang. Jangan terkecoh dengan Al-Quran. Di dalam kulit masih ada kulit. Ya. Dan tidak gampang memahami lapis dalam. Sahabat Nabi pun tidak semuanya bisa dibocorkan rahasia lapis dalamnya Quran. Kita lihat misalnya. Ya, ini Ibnu Abbas ini sahabat junior, tapi pure akademiknya luar biasa. Pernah terlibat dalam satu diskusi yang sangat tegang dengan Rasulullah sampai kening berkerut. Sahabat senior nggak mau mengganggu antara Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah, terlibat dalam sebuah diskusi yang sangat tegang. Sahabat lain jadi penonton dari jauh. Begitu Abdullah bin Abbas keluar dari pertemuan dengan Nabi, bagi dong apa tadi yang disampaikan Nabi, kok tegang banget. Apa kata Ibnu Abbas ini? Kalau saya jelaskan penjelasan Nabi kepada saya tentang makna ayat tersebut, maka kalian pasti akan merajam aku. Berarti penjelasan yang disampaikan Abdullah bin Abbas, ya, itu sudah masuk ke ikra yang keempat barangkali. Ya, ini perlu kita perkenalkan kepada masyarakat kita ya, bahwa ikra itu 4 kali. Ini ikra. Saya mengulangi apa yang pernah disampaikan di Makassar, tapi ini mungkin ada variasinya. Ya, ikra pertama itu adalah tadabburi, memperkenalkan kesadaran sensorial. Ya. Jadi how to read, how to memorize the Quran. Jadi kalau kita hafal Quran 30 juz sekalipun, tapi kalau kita nggak paham artinya, tetap kita ikra pertama. Kita tidak boleh sombong kalau hafal Quran. Masih tetap ikra pertama. Sadar kita. Ikra kedua itu kalau kita sudah tahu artinya Quran itu apa. How to learn, how to think. Dan ikra ketiga ini yang paling berat. Tentu yang paling berat lagi ikra keempat. Karena itu how to understand. How to how to meditating the Quran. How to realizing itu artinya apa ya? Menghayati verstahnya itu, menjiwai menghayati Al-Quran. Dan yang tentu puncaknya adalah ikra yang keempat, ikra wa rabbukal akram. How to disappear, annihilate, mukasyafah, fana itu masih ada di atasnya, baka. Ya, nanti akan muncul apa yang disebut qurbul nawafil, di atasnya lagi ada qurbul faraid. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan apa itu semua, tapi itu sangat mengasyikkan kalau kita bang apa perbedaan antara qurbul nawafil dan qurbul faraid. Nah, ini yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman kita, bahwa Quran itu tidak akan pernah berhenti, seperti mata air yang tidak pernah kering, seperti sumur Zam-Zam 5 juta meter kubik ya, setiap hari disedot, tapi nggak pernah debit airnya berkurang sedikit pun, tetap debitnya sampai di leher sumurnya. Nah, semakin digital Al-Quran itu, semakin tampak keajaiban Al-Quran. Seperti yang saya sering sampaikan disertasinya,
Profesor Rashad Khalifa, sarjana komputer Amerika, ya latar belakangnya itu dari Mesir sebetulnya. Ya, banyak sekali ayat Al-Quran itu mungkin pada sahabat Nabi itu nggak tahu artinya. Nanti setelah canggih sains teknologi baru terungkap. Misalnya pendekatan dalam ilmu matematik, angka pembagian paling berat itu adalah kombinasi angka paling rendah 1 dan angka paling tinggi 9, jadi 19. Justru Quran itu menggunakan angka 19. Wa 'alaiha tis'ah. Itu kan ada ayatnya surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada angka 19. Perhatikan tafsir-tafsir itu. Apa artinya angka 19? Enggak jelas. Ada mengatakan keterangan Allah Alam. Tapi ternyata Al-Khalifah itu dan disempurnakan juga oleh Profesor Roger. Kan itu kan disempurnakan, bahkan penyempurnaan sebetulnya menambah temuan baru gitu. Contohnya ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu surah Al-Alaq 5 ayat. Lihat secara mendalam Iqra sampai 5 ayat itu persis kosakatanya itu 19. Berapa ayatnya surah Al-Alaq? 19. Baca dari atas ke bawah juz amma yatasaalun abasa sampai anak tangga ke 19 bawah itu ketemu Iqra bismi rabbik. Dari bawah ke atas Qul surat binas, Qul surat falak, anak tangga ke atas 19 ketemu lagi dengan Iqra bismi rabbik. 114 surah dalam Al-Quran itu bisa dibagi 19 sama dengan 6. Jumlah basmalah dalam Al-Quran itu 114. Ironis, ada satu surah yang tidak pakai basmalah, surah At-Taubah, tapi ada satu surah double. Satu di batang tubuhnya, surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu juga di pendahuluannya. Kalau ada basmalahnya surat At-Taubah, maka Quran 115 tidak mungkin bisa dibagi 19. Subhanallah. Jumlah hurufnya bismillahirrahmanirrahim itu 19. Dalam bahasa Arab itu tasydid dengan mad itu juga dihitung sebagai satu huruf. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim 19. Jumlah kata ismu dalam batang tubuh Quran itu 19. Ar-Rahman 57 kali bagi 3 sama dengan 19. Ar-Rahim batang tubuh Quran itu 114 kali terulang, itu dibagi 19 sama dengan 6. Subhanallah. Yang paling menakjubkan, ini yang paling berat. Inilah yang membuat Roger Bert, profesor linguistik Prancis, Sorbonne University itu dalam bukunya itu Relief de la Quran, membaca ulang Al-Quran bahasa Prancis, bahwa mustahil Quran itu buatan manusia. Semua huruf-huruf Quran itu bisa dibagi habis 19. Alif Lam Mim. Suruh komputer mengindeks gampang. Program Quran itu bisa diprogram itu jajarkan seluruh kosakata yang diawali alif, huruf alif dalam Quran berjejer, tambahkan keseluruhannya, itu harus bisa dibagi 19. Kalau enggak itu Quran palsu. Alif tambah lam tambah mim sama dengan sekian, itu harus dibagi 19. Ada sekitar berapa itu? Ada 10 ayat surah diawali alif lam mim, ditambahkan semuanya itu juga harus bisa dibagi 19 kombinasi itu. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau ada waktu coba teliti. Semua kosakata yang diawali huruf ka, ha, ya, ain, shad harus bisa dibagi 19. Kalau enggak palsu. Qaf, ya, si, ta, si, mim, ain, sin, qaf itu adalah ukuran untuk mengukur originalitasnya Al-Quran. Kapan huruf dibagi 19? Dan palsu. Bismillah 19. Allah dalam Quran ini itu terulang 2694. Keren namanya kita. Nah, itu. Jadi kalau kita copot basmalahnya Al-Fatihah, ini mohon maaf. Kalau kita tiadakan basmalah pada surah Al-Fatihah, rusak total Al-Quran. Tidak bisa dibagi 19 basmalahnya, tidak bisa dibagi 19
Tidak bisa dibagi 19 huruf. Allah Rahman Rahim. Cari-carikan apa coba. Itulah yang merusak Quran. Kalau ini mencoba tidak bisa dibagi 19. Jadi mohon maaf ya, kalau ada orang yang dapat malah dalam Al-Fatihah itu tidak masuk, karena bubar susunan indahnya Quran itu kalau mencopot basmalahnya surah Al-Fatihah. Berarti jumlah basmalah itu tinggal 113, mustahil bisa dibagi 19. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi Al-Quran itu sangat penting. Tidak ada kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium di Amerika sekarang ini selain Al-Quran, terutama zaman COVID ini. Ada artikel menarik ya. Postulat Al-Quran, artinya statement ilmiah dalam Al-Quran itu tidak perlu diteliti ulang, karena itu sudah pasti benar. Jadi bisa menghemat penelitian itu 30%, menghemat waktu, menghemat biaya. Berangkat saja dari statement Al-Quran. COVID yang paling sibuk di Amerika sekarang. Bagaimana memahami anatomi COVID-19 ini? Ditemukan dalam Quran ternyata ada 3 pandeminya Nabi Saleh. Ya, bisa tentang unta itu kan. Dalam buku saya ada itu. Pandeminya Talut Jalut. Pandeminya Abraha. Nah, itu diteliti oleh Profesor Ovis. Masya Allah, sudah sekian lama Al-Quran ini dibiarkan nganggur, tidak memberi informasi ilmiah yang sangat penting buat kita semuanya. Ternyata ada dalam Al-Quran. Nah, baru-baru ini adalah tentang Al-Barq. Wamin ayatihi an khalaqalakumul barqa khaufan wa tama'an. Kenapa kilat itu dalam bahasa fisikanya listrik alam kan? Teman-teman dari fisikawan tahu di sini. Kenapa ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari kilat itu, dan kenapa juga ada yang menjanjikan ada khaufnya, ada tama'annya di situ itu. Ternyata khaufnya itu ialah manakala terjadi kilat, maka itu akan terjadi penetasan larva. Larva itu kan telur hama kan. Dan semua nanti yang menetas itu adalah menjadi larva betina. Jadi pembiakannya amat dahsyat. Dalam tempo semalam, hama orang bisa menyerang padi-padi yang habis total. Itu proses pembiakan listrik atau Al-Barq. Kenapa ada yang menjanjikan tamaan itu, ada harapan di situ itu? Karena pada saat terjadi listrik itu atau kimia itu, kilat Al-Barq itu terjadi proses nitrifikasi. Dalam ilmu kimia itu ada nitrit ya kan. Nitrification proses itu tadinya tidak bisa dikonsumsi langsung oleh alam ini. Dengan terjadi kilat itu, maka terjadilah proses jagat raya sehingga bisa dikonsumsi unsur-unsur alam ini oleh yang membutuhkan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Sudah sekian lama ayat ini dibiarkan, tidak digarap, maka sekarang ini berlomba-lomba orang untuk mempreteli ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Tadi saya katakan, tidak ada kitab yang paling sibuk di laboratorium seperti Al-Quran. Sudah diingat oleh Maurice Bucaille. Saya masih tinggal di Amerika pada waktu itu. Konsorsium ilmu biologi di Amerika menetapkan atau membuat satu tim. Mari kita preteli, mari kita lemahkan teorinya Maurice Bucaille. La Bible, Quran, dan sains modern itu kan. Sudah terjemahkan Bible, Quran, dan sains modern. Gara-garanya apa? Itu kan pernah di blacklist. Tidak boleh buku itu masuk di Amerika. Di blacklist bukunya Profesor Maurice Bucaille. Karena salah seorang teoris di 9/11 itu, kenapa Anda mengatakan itu? Ya kan Al-Quran paling benar. Kata siapa? Kata investigatornya. Itu kata Profesor Dr. Maurice Bucaille dalam bukunya Bible, Quran, dan Sains Modern itu. Nah, itu yang mengatakan bahwa tidak ada Quran, tidak hanya kitab suci Al-Quran yang jitu memberikan statement ilmiah, yang selebihnya enggak. Wah, akhirnya investigator Amerika ini mengumpulkan buku-buku itu. Apa sih isinya buku itu?
Nah, berkumpullah konsorsium ahli biologi Amerika itu. Mari kita preteli logika yang digunakan oleh Maurice Bucaille. Inilah yang membuat orang ini besar kepala ini. Semua pernyataan sains Quran menurut Maurice Bucaille tidak ada yang bertentangan dengan dunia sains. Nah, itu nanti akan diekspos bahwa ternyata Maurice Bucaille itu pembohong, tidak benar, ini bisa dibantah. Per hari ini Bapak Ibu sekalian, belum ada hasil yang bisa ditemukan oleh konsorsium. Ini artinya apa? Bahwa buku yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille itu belum bisa dibantah oleh ilmuwan Amerika. Ya, ini memang tidak diekspos, tapi saya ada di dalam. Saya waktu itu masih kerja di Johnson University. Alhamdulillah, saya menikmati betul bagaimana seorang Maurice Bucaille itu bukunya nggak boleh dicetak, bukunya nggak boleh diedarkan. Malah justru sebaliknya. Sekarang terjadi ledakan. The bestseller buku itu cetak ulangnya adalah Maurice Bucaille itu. Terakhir ya teman-teman. Maaf, saya ambil bukunya dulu ya. Itu ada seorang yang namanya Gary Wills. Gary Wills ini bukunya. Profesor Gary Wills ini dia penasehat spiritual, bukan penasehat spiritual. Jadi orang dalamnya, penasehatnya Donald Trump. Dia inilah yang pernah merekomendasikan orang Islam itu pulangin aja ke negaranya masing-masing, merepotkan Amerika. Tapi kan nggak bisa, karena ada hak asasi manusia kan, mereka sudah warga negara Amerika kok. Begitu bencinya terhadap Islam dan umat Islam. Maka itu statement Donald Trump di awal-awal itu sangat Islam. Kenapa? Arsitek politiknya beliau ini adalah Gary Wills. Ini bukunya jadi saksi. Apa sih membuat orang itu tertarik kepada Islam? Oh, ini Quran. Dia pelajari Quran itu, dia betul-betul baca dari awal sampai akhir. Berapa bulan itu, sampai dia menulis ya, annotation-nya itu ini bukunya ini. Dia kumpulkan seluruh rektor di Amerika, perguruan tinggi besar, ya, di Gedung Putih. Siapa di antara kalian pernah membaca Al-Quran? Dia tunjukkan Al-Quran. Siapa di antara kalian pernah membaca Al-Quran ini? Tapi baca tuntas, jangan hanya sporadis. Ternyata nggak ada. Seluruh rektor Amerika yang diundang di tempat beliau itu, nggak ada satupun yang pernah membaca tuntas komprehensif Al-Quran. Lalu dia mengatakan, sayalah orangnya yang membaca tuntas Al-Quran dari awal sampai terakhir. Nah, paradigma saya terhadap Al-Quran berubah total. Pantas umat Islam itu sangat solid. Pantas Islam itu sangat-sangat kuat, sangat kokoh. Karena kitab sucinya adalah seperti ini. Dan dia menulis ini. What is the Quran mean and why it matters? Ini Gary Wills. Kenapa umat Islam itu hebat, solid? Itu karena buku ini, Quran ini. Saya sudah baca dari awal sampai terakhir, memang pantas. Kitab suci ini adalah sangat dahsyat. Jadilah buku. Udah bestseller juga di Amerika buku ini. Nah, jadi teman-teman, terutama ilmuwan muda, jangan khawatir pegang Al-Quran sekarang. Justru orang-orang Amerika itu sekarang, jumlah buku yang paling cepat frekuensi penerbitannya adalah Al-Quran. Ya, the bestseller yang paling top sekarang Quran. Kalah di Da Vinci Code itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sayang waktu saya tidak cukup ya, nanti kita bisa bicara pada kesempatan yang lain. Saya hanya ingin menitipkan kepada teman-teman narasumber yang lain, ini lebih hebat dari saya sebetulnya, Dinda saya juga ini, Pak Muammar, insya Allah kalau ada pertanyaan untuk saya dialamatkan ke Pak Muammar. Itu adalah sama dengan saya lah, duplikasi saya insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian juga mohon maaf, saya mohon pamit ya, karena ada semua kawan-kawan kasar. Allahumma fadl apa